FBC Barber School Yogyakarta memang mantap. Thank you teman-teman. Oke teman-teman. Dan ini hasilnya teman-teman. Ini tidak bisa didapatkan hanya menggunakan clipper teman-teman. Jadi memang tekstur ini dibuat oleh gunting. Kalau pakai clipper itu susah atau nggak bisa teman-teman. Jatuhnya itu jadinya rapi. Nggak ada tekstur seperti ini. Oke, kita lihat belakangnya. Oke. Nah, ini belakangnya teman-teman bisa diatur-atur lagi. Mau bikin seperti apa, mau diangkat-angkat juga boleh ya. Ini tekstur yang didapatkan ketika teman-teman pakai teknik seperti ini teman-teman ya. Oke, ini samping yang sebelah kanannya. Nah, gitu. Dan ini model di bagian depannya. Ini kita kasih quiff. Bisa juga di belah samping atau juga ditublokin ke depan. Ya juga bisa teman-teman. Atur aja sesuai keinginan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasil potongnya. Oke, jadi ini namanya diamond section. Jadi kayak diamond. Oke, jadi fungsinya untuk mengkonekkan samping kiri, samping kanan, dan juga belakang. Jadi kelihatan tuh rambut abang ini disconnection semuanya, benar nggak? Dan kalau rambut disconnection itu, ini termasuknya undercut teman-teman. Ngegantung bagian atas sama bagian samping. Nanti saya tanya undercut itu apa, nanti saya kasih tahu ya. Tuh ada rambut disconnection ya. Jadi kalau teman-teman mau buat long trim, tahu long trim? Rambut yang nggak seperti dipotong, long trim ya. Teman-teman pakai section ini supaya langsung connect ke segala arah. Oke, kita mulai. Kita akan section terlebih dahulu. Ini section ya teman-teman. Kebetulan ini udah bagus. Oke, harus agak basah ya teman-teman kalau pakai teknik ini. Kita section seperti ini. Lalu kita over direction. Oke, lalu kita buat cutting line segitiga. Oke, kita potong. Kebetulan yang rambut sebelah sini udah pendek. Ya. Cutting line, garis potongan. Ini segitiga. Yang dimaksud segitiga itu ini. Segitiga tuh seperti ini. Kita akan membuat graduation. Wih, graduation pendidikan dong. Graduation itu naik tingkat, teman-teman kan. Ya. Dalam pendidikan naik tingkat. Nah, kalau ini juga sama. Naik tingkatan rambut dari pendek ke panjang. Oke? Paham ya? Boleh nggak ditariknya lurus seperti ini? Boleh. Namanya layer. Teman-teman, ya. Dan dia bukan graduation. Jadi rambut itu sama semuanya, volumenya sama. Kalau ketika kita kasih segitiga, volume yang banyak tuh di sini. Ke bawah tuh tipis. Paham ya, teman-teman? Oke? Gitu. Oke, ini section pertama. Section pertama akan jadi patokan untuk memotong ke ya yang lainnya pastinya. Kita section lagi. Lihat konsepnya yang tadi saya ajarkan, lihat. Agak centil dikit ya. Sectionnya bang jaraknya segimana? Ya kira-kira 1 sentian ya teman-teman. Lihat ya, ada sectionnya. Lalu kita over direction ke tangan kita. Lalu kita bikin cutting line segi 3. Dan kita lihat patokannya teman-teman, ada nggak? Ada? Kita pocong. Oke. Sip, balikin lagi. Oke, kita lanjut ke belakangnya. Oke, kita potong segitiga ke sini. Ini udah. Oke. Kalau yang layer kita sebutnya square. Karena ketika kita tarik rambut, nah ini kayak segi 4. Ya, karena panjangnya sama antara atas dan bawah. Dan itu hasil potongnya volumenya sama. Dari bagian atas ke bagian bawah panjangnya
sama, menghasilkan ketebalan yang sama pula. Oke. Oke. Lanjut, kita ke bagian belakang. Sedikit-sedikit aja supaya hasil potongnya itu presisi, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Lihat, konsepnya sama seperti ini. Dan kita kasih section yang diagonal ya, teman-teman. Sorry, ya boleh diagonal. Jadi nyerong. Kan ada juga tuh yang lurus gini. Nah, kalau diagonal itu nanti itu supaya kayak nyerong gini kan diagonal nih. Supaya menghasilkan tekstur yang tidak bisa didapatkan oleh clipper. Nanti itu di sini tuh ada rambut kayak tekstur, nanti lihat hasilnya terakhir ya setelah di hair dryer, teman-teman. Seperti biasa, kita over direction, lalu kita buat cutting line. Apa? Cutting line apa? Triangle, bahasanya ya. Segi tiga. Lihat patokannya ada? Oke, kita potong, teman-teman. Oke, sip. Lalu kita ke belakang, lanjut ya. Kita pakai sisir. Saya sisirnya di Bandung yang biasa saya pakai. Oke, kita potong. Lalu kita potong lagi ke sini. Oke, sip, udah beres. Ya. Nah, teman-teman, tekstur-tekstur seperti ini yang tidak bisa didapatkan oleh clipper. Nanti setelah di hair dryer, kayak gini nih. Nanti rambut kita akan tarik ke belakang di hair dryer. Paham ya? Oke? Yang udah tadi kita potong di atas kan. Ini jadi patokan, kelihatan ya. Jadi biar nggak pusing. Jadi selalu lihat acuan atau patokan yang kita buat. Nah, ini kan udah dipotong. Nah, ini bisa jadi acuan untuk memotong yang bagian bawah. Tuh, ada kan? Ya. Jadi selalu melihat acuannya. Sip. Oke. Kita lihat. Tenang, ini kalau udah di hair dryer bagus. Ya, oke, udah sip. Kita section lagi. Section apa? Diagonal. Oke. Kita tarik. Set. Tarik. Set. Nah, lihat patokannya yang udah dipotong tadi. Ada kan? Oke, kita potong. Oke, sip. Kita ambil lagi, tarik. Ada acuan yang di bagian belakang, ada kan? Oke, kita potong ke bawah. Kalau nggak ada, udah ya, udah pendek kan? Oke, cukup sampai sini. Nanti saya yang sebelah kiri. Kita section apa, teman-teman? Section diagonal ya. Ini nggak kita section karena ini udah pendek ya. Nah, kita section ke sini. Set. Oke, kita arahkan dulu rambutnya ke sana. Lalu kita ambil seperti ini. Ya. Tuh. Gak apa-apa, emang di sini masih pendek. Nanti setelah ke sebelah sana akan panjang. Oke, kita section lagi. Sebelah sini. Ada kan, teman-teman? Ya, bisa dari bawah juga boleh ambilnya. Tuh. Oke. Kalau misalkan merasa kurang sempurna pengambilan rambutnya, ada yang belum keambil. Oke. Cutting line apa? Segi 3. Dan samping kan udah beres tuh. Lihat. Udah bertekstur dan tidak bisa didapatkan oleh clipper, teman-teman. Ini yakin gak bisa didapatkan oleh clipper. Karena clipper itu karakternya rapi. Teman-teman bisa lihat ya. Seperti ini. Tuh. Nah sekarang kita proses bagian atas. Yuk, kita gas ya. Sip. Oke. Matiin, Bang. Pakai teknik one top section. One itu satu, top itu atas, section itu satu section. Kita cari yang mudah. Sini, Bang, yang dekat aja. Muka aku jangan disorot karena
berminyak, oke. Nah, cara seperti ini. Dapat seperti ini. Dapat nggak? Satu section. Cepat nggak? Cepat banget dong, ya. Oke. Nah, yang tadi di bagian belakang itu jadi acuannya. Tadi itu di sini udah kepotong kan? Oke. Tarik. Oke, kita potong. Buang sebagian. Sedikit ke bawah boleh. Harus disiplin ya. Tarik ke sini. Ada kan? Yuk kita potong. Saya pengen ke bagian depan itu agak naik. Triangle, segitiga. Boleh nggak lurus? Boleh, tapi saya pengen agak sedikit jambul di bagian depan. Agak lebih panjang poninya. Ya, oke, ini buang aja. Ya, lalu kita ambil yang ini. Selalu jadi patokan yang tadi diambil tuh. Ini kan ada? Nah. Oke, buang. Daerah sini belum kepotong. Oke, mudah ya kalau ngelihat. Oke. Lalu kita over direction ke sini. Jadi yang tadi tengah akan jadi patokan untuk memotong ke kiri dan ke kiri dan ke kanan. Oke. Nah, sekarang kita motongnya, kita balik dari belakang ke depan ya. Kan biasanya dari depan terus, benar nggak? Nah, boleh nggak? Ya boleh sih dari depan ke belakang juga. Cuma saya enaknya dari belakang. Supaya lebih presisi, karena per section. Ada nggak? Ini pendek, ini udah pendek, dihajar. Kita buat cutting line round. Mengelilingi bentuk kepala supaya rambutnya connect. Paham ya? Jadi ke sini triangle, segitiga, supaya poninya panjang, ke sini round. Nanti tuh gini jadinya, ke sini, di sini, makin naik, di sini. Gitu maksudnya, teman-teman, ya. Oke? Sip. Kita section lagi. Kita elevation. Ada nggak rambut yang kayak segitiga? Ada kan? Nih, ini tuh harus dipotong. Paham ya, teman-teman? Kita section lagi. Kita elevasi itu kita angkat maksudnya ya, bahasa kerennya. Ya, kita simpan, kita section, kita elevasi, lalu buat cutting line apa? Round. Round the word, mengelilingi, artinya itu round itu apa? Karena bagian tengah itu udah dipotong, kita hanya tinggal ngikutin doang. Ngikutin doang yang tengah tadi. Nah, ini kan ajar aja. Ya. Round itu apa? Yang fungsinya supaya rambut itu connected cut. Kita cross check ulang ya. Tuh, kan jadi nyambung dengan yang tadi. Segitiga, terus ke sini jadinya nyambung. Tanpa disadari kita tuh bikin bentuk gini. Set. Gitu. Kalau yang square di sini, tadi penarikannya kalau square gini, berarti kita bentuk. Kalau sekarang kita bentuknya, kita graduation dari tipis ke tebal. Nah, lalu kita round di atas. Ada sketsanya sebenarnya. Nanti kita lihat sketsanya ya. Oke, ini udah ya yang sebelah sini. Tetap harus di cross check ulang. Ada yang panjang nggak? Ada pastinya ya. Oke, kita coba ke sini. Oke, tuh ada yang kurang. Ini nama tekniknya apa? Betul, point cut. Fungsinya membuat tekstur dan membuat rambut pendek sedikit ya. Kita coba point cut. Keren nggak kalau teman-teman punya gaya nyukur dengan one hand ini? Keren ya, tapi ini beresiko kalau yang baru belajar. Jadi kalau teman-teman belajar, jangan langsung ke pelanggan. Ke teman dulu. Ya, kayak gini. Ya, sekarang ini udah dipotong. Ini udah belum? Belum kan? Nggak apa-apa, kesanain aja. Bang, nanti ngegabung. Nggak jadi masalah. Kan ini udah semuanya, udah jadi patokan. Ya, tinggal section lagi. Nah, ada nggak patokannya, teman-teman? Ada kan? Mau di gini juga boleh ya, langsung. Oke, kita elevation, kita angkat. Oke. Round. Ingat apa artinya?
Mengelilingi, udah ya. Tengah dulu. Ada nggak? Berbeda? Oke, sip. Oke, sip. Oke, lanjut ke sebelah kiri. Tangan kita juga harus ikut around dong. Kan tangan kita jadi penggarisnya. Ya, ini udah pendek, udah bagus teman-teman. Lihat, tuh, ya, kelihatan ya, ke sini. Tuh, tanpa disadari kita tuh bikin seperti ini. Oke, lanjut. Kita angkat. Nah, ada nggak rambut lebih? Ada. Oke, ajar aja. Oke, sip. Oke, depan lagi, section dikit-dikit, angkat. Ada nggak? Ada ya. Sip. Jadi sengaja saya ngajak komunikasi supaya teman-teman aktif. Jangan ngantuk. Ngantuk nggak? Nggak. Kalau ngantuk aku pesenin kopi nih. Mas, cuma aku aja yang ngopi. Sekali lagi ya. Oke, kita angkat. Oke. Sip. Nah, ini kita kasih round juga. Ada perbedaan nggak? Ada ya. Nah, jangan terlalu dibikin gini, abang. Memang di sini jadi patokan, tapi abang dibikin flat kayak gini. Hati-hati bagian poni. Poni itu salah satu untuk membuat model itu di poni kan. Coba model side part, poninya kan yang sampingin. Model belah tengah, poninya yang di belah tengah. Poni itu penting, krusial banget. French crop, poninya yang di crop. Two block, poninya yang poni salah satunya untuk membuat model rambut tuh. Ya, paham ya? Ini bisa nggak di two block? Bisa nggak di belah tengah? Bisa teman-teman. Bisa di belah tengah, bisa di two blockin, bisa juga di slick back ke belakang. Cuman bedanya apa? Sampingnya tidak terlalu tipis dan bertekstur bedanya itu karena saya membuat cutting line segitiga dan juga dipadukan dengan section diagonal. Oke? Sampai sini paham ya? Oke, aku mau cross check ulang di sini soalnya tadi kan belum. Oke. Kita kasih tekstur lagi supaya mantep. Nah, ini namanya deep point cut. Jadi deep itu lebih dalam ya untuk menghasilkan tekstur, teman-teman. Gitu. Pasti yang baru mulai belajar pasti nggak bisa ngelipet gini. Pasti susah. Kalau yang udah biasa, nggak terlalu harus bekerja keras. Karena kayak baru belajar tuh megangnya itu kadang terlalu dalam gini. Yang susah banget gini. Sebenarnya megang gunting tuh nggak harus nyampe dalam-dalam banget. Saya cuma gini doang, tuh teman-teman. Tuh. Nggak nyampe si jempol itu masuk ke dalam. Ini harus rapih ya. Bagusnya di hair dryer dulu sih, teman-teman. Tak. Yang bikin model Korea dengan kayak gini tuh bisa. Ya, paham ya? Oke. Sip. Oke, gak apa-apa agak lama di sini materi ya. Nanti sisanya praktek setelah nggak ada aku. Bukan nggak ada aku ya. Setelah aku ke Surabaya jangan nggak ada aku. Bahaya. Udah, matiin aja bang. Udah. Nah teman-teman, udah kita pakai hair powder ya. Sebenarnya dengan potongan long trim seperti ini bisa dihasilkan banyak gaya rambut. Seperti model belah samping, udah pasti ya, belah samping. Ini boleh juga di coma hair, ya, boleh juga di kebelakangin, di slick back, di swerve side itu. Jadi nggak menonjolkan belahan di sini, jadi rambut itu ditarik ke belakang semua. Nah, itu swerve side, ya, rambut ke sini. Jadi cuman di gini doang. Nah, itu swerve side. Bisa di slick back ke belakangin, ya. Bisa di pompadour pakai pomade. Bisa juga belah samping udah pasti. Terus bisa juga mungkin agak dikedepanin dibuat two block juga boleh ya. Nah, tapi sekarang kita akan buat quiff. Messy quiff. Messy itu apa teman-teman? Berantakan ya. Acak-acakan. Messy quiff. Nah, teman-teman, ini tekstur yang tidak bisa didapatkan oleh
clipper teman-teman. Ketika teman-teman nyukur pakai clipper. Kelihatan nggak Bang sini? Lebih dekat Bang. Nah ini tekstur yang tidak bisa didapatkan ketika teman-teman nyukur pakai clipper. Oke teman-teman, dan ini hasilnya teman-teman. Ini tidak bisa didapatkan hanya menggunakan clipper teman-teman. Jadi memang tekstur ini dibuat oleh gunting. Kalau pakai clipper itu susah atau nggak bisa teman-teman. Jatuhnya itu jadinya rapi. Nggak ada tekstur seperti ini. Oke, kita lihat belakangnya. Oke. Nah, ini belakangnya teman-teman bisa diatur-atur lagi. Mau bikin seperti apa, mau diangkat-angkat juga boleh ya. Ini tekstur yang didapatkan ketika teman-teman pakai teknik seperti ini teman-teman ya. Oke, ini samping yang sebelah kanannya. Nah, gitu. Dan ini model di bagian depannya. Ini kita kasih quiff. Bisa juga di belah samping atau juga ditublokin ke depan. Ya juga bisa teman-teman. Atur aja sesuai keinginan teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hasil potongnya. Oke, ada satu pelajaran yang harus diingat. 3 hal. Yang pertama,